kehidupan yang esensial. Nitrogen adalah unsur kimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Meskipun merupakan gas yang paling melimpah di atmosfer, menyusun sekitar 78% volume udara. Makhluk hidup tidak dapat langsung memanfaatkannya dalam bentuk gas diatomik. Nitrogen harus diubah menjadi senyawa nitrogen yang lebih reaktif agar dapat digunakan oleh organisme. Peran biologis nitrogen. Nitrogen adalah komponen kunci dari berbagai molekul organik vital dalam sel hidup, termasuk asam amino dan protein. Nitrogen merupakan penyusun utama asam amino, yang merupakan blok bangunan protein. Protein menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh, seperti katalisis reaksi biokimia, enzim, dukungan struktural, transportasi molekul, dan relasi proses seluler. Setiap molekul asam amino mengandung gugus amino NH yang mengandung nitrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asam nukleat atau DNA dan RNA. Nitrogen adalah bagian dari basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil yang menyusun DNA dan RNA. DNA membawa informasi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi, sementara RNA berperan dalam sintesis protein. Cincin dan struktur basa nitrogen mengandung atom-atom nitrogen. Molekul klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis pada tumbuhan dan alga, mengandung atom nitrogen dalam struktur porfirinnya. Klorofil memungkinkan organisme fotosintetik untuk menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Nitrogen juga ditemukan dalam molekul biologis penting lainnya seperti vitamin tertentu, misalnya vitamin B, hormon, dan alkaloid. Perjalanan nitrogen di biosfer. Agar nitrogen dapat digunakan oleh makhluk hidup, ia harus melalui serangkaian transformasi yang dikenal sebagai siklus nitrogen. Siklus ini melibatkan beberapa proses utama. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Proses ini mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tumbuhan, terutama amonia atau ion amonium. Fiksasi nitrogen dapat terjadi melalui 3 cara utama, yaitu yang pertama melalui proses biologi oleh bakteri, yang kedua fiksasi atmosferik oleh petir, dan yang ketiga fiksasi industri. Saya akan menjelaskan tentang fikasi biologis dan fikasi atmosfer dan fikasi industri. Fikasi biologis dilakukan oleh mikroorganisme tertentu yang disebut bakteri diazotrof. Bakteri ini memiliki enzim nitrogenase yang mampu memproduksi N2 menjadi NH3. Bakteri ini dapat hidup bebas di tanah, misalnya Azotobacter, Clostridium, atau bersimbiosis dengan akar tumbuhan lekung, misalnya Rhizodium, membentuk bintil akar. Fikasi atmosfer, energi tinggi dari kilat dapat memecah molekul N2 dan O2 di atmosfer membentuk nitrogen oksida NOx. Senyawa ini kemudian bereaksi dengan air membentuk asam nitrat HNO3 yang jatuh ke tanah bersama hujan. Fikasi industri, proses Haber-Bosch digunakan untuk menghasilkan amonia NH3 dari nitrogen atmosfer dan hidrogen di bawah tekanan dan suhu tinggi dengan batuan katalis amonia. Ini kemudian digunakan dalam pembuatan pupuk. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan apa itu asimilasi
dan amonifikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu asimilasi. Asimilasi adalah tumbuhan menyerap amonium NH4+ dan nitrat NO3- dari tanah melalui akarnya. Ion-ion nitrogen ini kemudian digunakan untuk mensintesis molekul organik seperti asam amino dan asam nukleik. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Yang kedua adalah amonifikasi. Amonifikasi adalah ketika organisme mati atau mengeluarkan produk limbah seperti urea dan asam urat. Seperti organik yang mengandung nitrogen diuraikan oleh mikroorganisme, bakteri, dan fungsi. Dalam proses amonifikasi, hasilnya adalah pelepasan amonia atau NH3 atau ion amonium NH4+ kembali ke lingkungannya. Ninifikasi amonia NH3 atau ion amonium NH4+ dioksida menjadi nitra N02- oleh bakteri nitra. Ninifikasi misalnya nitromonas, kemudian nitra N02- lebih lanjut dioksida menjadi nitra N03- oleh bakteri ninifikasi lain misalnya nitroboter. Nitra adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh sebagai besar tumbuhan. Diidentifikasi dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen. Bakteri diidentifikasi misalnya Pseudomonas memproduksi nitra N03- menjadi gas nitrogen N2 atau nitrogen oksida N20 yang kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam ekosistem tanpa juga dapat menyebabkan hilangnya nitrogen yang berguna dari tanah pertanian dapat manusia. Pada siklus nitrogen, aktivitas manusia telah secara signifikan mengubah siklus nitrogen global. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pupuk nitrogen sintesis. Produksi dan penggunaan pupuk nitrogen sintesis melalui proses Haber-Bosch telah meningkatkan ketersediaan nitrogen di ekosistem pertanian secara dramatis. Hal ini telah meningkatkan hasil panen, tetapi juga menyebabkan masalah lingkungan seperti eutrofikasi atau kelebihan nutrisi di perairan, polusi air tanah oleh nitrat, dan emisi gas rumah kaca seperti nitrogen oksida. Selanjutnya, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan nitrogen oksida ke atmosfer yang berkontribusi terhadap hujan asam dan pembentukan kabut asam fotokimia. Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi proses fiksasi dan identifikasi nitrogen ke dalam tanah. 2. Pelepasan nitrogen reaktif ke lingkungan berbagai aktivitas industri dan pertanian melepaskan senyawa nitrogen reaktif di lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem alami. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi nitrogen. Nitrogen adalah elemen yang tak tergantikan bagi kehidupan. Siklus nitrogen adalah proses biokimia yang kompleks dan penting yang memastikan ketersediaan nitrogen dalam bentuk yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Pemahaman yang mendalam tentang siklus nitrogen dan tampak aktivitas manusia terhadapnya sangat penting untuk menjaga kesehatan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.